Di kalangan tenaga kesehatan, sengkarut insentif ini sudah menjadi rahasia umum, bahkan jauh sebelum KPK mengendus ketidakberesan ini. Di Jawa Timur misalnya, sejumlah nakes dan puskesmas mengaku insentif yang diterima tak sesuai janji pemerintah. Bahkan, sejumlah nakes secara sukarela menyisihkan insentifnya untuk dibagi dengan nakes lain yang tidak masuk daftar penerima insentif dari Kementerian Kesehatan. Kita terima full, tapi kan kita juga ya tenggang rasa. Ada beberapa seperti teman-teman di administrasi yang juga terpapar dan beberapa bahkan positif COVID. Ada juga supir ambulan yang perannya sangat penting tapi sayangnya kurang diperhatikan sama pemerintah juga. Jadi dia nggak dapat insentif, sehingga kita juga otomatis kita ya bagi-bagilah rezeki ke mereka juga. Ketiga, tukang bersih-bersih itu yang juga sering luput dari perhatian. Kadang-kadang kita juga dari insentif kami juga kami ngasih, tapi mungkin nggak dalam bentuk duit ya, kita kasih makanan, kita kasih vitamin gitu. Aditya cukup beruntung bila dibandingkan dengan sejawatnya yang lain. Namun sejak Desember 2020 sampai Februari 2021, ia mengaku belum mendapatkan insentif. Namun tidak semua nakes berani bersuara. Mereka mengaku takut ada dampak negatif pada pekerjaannya ketika protes soal insentif. Kepada saya, seorang bidan di Kediri misalnya, mengaku hanya sekali mendapatkan insentif yang sesuai janji pemerintah. Selebihnya, ia tiap bulan mendapatkan 200-300 ribu saja. Ada juga yang hanya mendapatkan insentif pada bulan April dan Mei 2020. Seorang dokter juga mengaku hanya sekali mendapatkan insentif. Di Bojonegoro, sebuah puskesmas mendapatkan 7 kali pembayaran insentif. Rata-rata 20 juta per bulan, pernah juga 1 kali 40 juta rupiah. Angka itu lantas dibagi untuk seluruh karyawan di puskesmas itu yang berjumlah 85 orang. Sebuah puskesmas di kota Kediri mengaku hanya mendapatkan 7,5 juta per bulan untuk seluruh nakes. Manajemen rumah sakit rujukan COVID-19 di Surabaya, seperti RS Universitas Airlangga Surabaya mengaku, nama-nama nakes yang diusulkan mendapatkan insentif sudah terverifikasi dan disahkan Kementerian Kesehatan. Kementerian lantas mentransfer insentif tersebut ke rekening rumah sakit. Ada sekitar 250-an nakes di rumah sakit ini yang mendapatkan insentif. Manajemen menegaskan tidak ada kebijakan pemotongan insentif yang diterima para nakesnya. Kita juga tidak akan melakukan pemotongan untuk insentif tersebut karena itu adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Adapun untuk pegawai-pegawai lain yang tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan insentif, kita telah memiliki mekanisme internal untuk pemberian insentif internal rumah sakit yang besaran nominalnya adalah sesuai dengan kemampuan rumah sakit. Dalam keputusan Menteri Kesehatan, dokter spesialis mendapatkan insentif 15 juta. Kemudian dokter umum dan gigi mendapatkan masing-masing 10 juta. Bidan dan perawat mendapatkan 7,5 juta dan tenaga medis lainnya mendapatkan 5 juta rupiah. Sejumlah nakes mengakui tak punya kuasa untuk menuntut lebih dari yang didapatkan mereka saat ini. Mereka bahkan hanya berharap pemerintah menjamin keselamatan mereka dalam menangani pasien COVID-19 yang jumlahnya tak kunjung berkurang. Bagi mereka, ketersediaan alat pelindung diri yang standar jauh lebih penting ketimbang terus bergunjing soal insentif yang tak pernah mereka ketahui bagaimana mekanismenya. Tim Liputan, CNN Indonesia.